Eni Putu Septa Ayu Anggraini, NPM 23130430004. Berdirinya saya di sini memiliki tujuan, yaitu memaparkan tentang apa itu pendidikan seni. Jadi, apakah ada yang tahu tentang apa itu pendidikan seni? Baik, saya akan bahas apa itu pendidikan seni. Semula, pendidikan seni merupakan usaha sadar untuk mewariskan atau menularkan kemampuan berkesenian sebagai perwujudan transformasi kebudayaan dari generasi ke generasi yang dilakukan oleh para seniman atau pelaku seni kepada siapapun yang terpanggil untuk menjadi bakal calon seniman. Kemudian, dalam perkembangannya, proses pendidikan seni mulai dilembagakan, baik formal maupun non-formal. Dan pewarisan kemampuan berkesenian tidak selalu dilakukan oleh seniman atau pelaku seni, melainkan bisa dilakukan oleh para pendidik atau siapapun yang memiliki kemampuan berkesenian dan mampu untuk membelajarkannya. Transformasi kebudayaan melalui pendidikan seni merupakan keniscayaan karena kebudayaan yang telah melahirkan kesenian. Pada sisi lain, fungsi kesenian di dalam kebudayaan adalah untuk memenuhi berbagai kebutuhan, seperti kebutuhan religius, kebutuhan sosial, kebutuhan politik, kebutuhan ekonomi, psikologi, dan pendidikan. Dengan demikian, siapapun yang termasuk apapun siswa yang akan belajar seni pasti akan menyadari kehadiran sebuah kebudayaan tertentu. Pada dasarnya, kesenian adalah refleksi dari budaya masyarakat yang mendukungnya. Salah satu fungsi dari suatu kebudayaan. Dengan atau melalui pendidikan, seni dapat ditanamkan pemahaman dan wawasan budaya sehingga memungkinkan terjadinya internalisasi nilai-nilai budaya yang melatar belakangi kesenian yang bersangkutan. Oleh karena itu, wajar bila Plato pernah berkata, pendidikan seni harus menjadi dasar bagi pendidikan. Art education should be the basic of education. Sesungguhnya transformasi budaya melalui pendidikan seni telah berlangsung sejak awal peradaban manusia hingga sekarang. Dalam pengertian umum, pendidikan seni adalah upaya sadar untuk menyiapkan siswa melalui kegiatan pembimbingan, pembelajaran, dan pelatihan agar siswa memiliki kemampuan berkesenian. Kemampuan berkesenian ditinjau dari sasarannya terdapat dan dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada pendidikan seni yang diarahkan agar siswa memiliki kompetensi terkait dengan keseniman atau aktor pelaku seni tekstual, seperti memiliki kompetensi penghayatan seni, kemahiran dalam memproduksi karya seni, dan piawai mengkaji seni. Justifikasi tekstual ini menempatkan seni sebagai suatu yang esensial. Seni menjadi tujuan dan aset budaya dalam kerangka pelestarian. Yang kedua adalah pendidikan seni yang diarahkan agar siswa mampu mempunyai kompetensi berkesenian sebagai bentuk pengamalan, belajar, dan rangka pendewasaan potensi individu sehingga dapat menjadi manusia seutuhnya, kontekstual. Misalnya, kegiatan berapresiasi seni merupakan wujud kemampuan penghayatan dan pemahaman nilai-nilai seni. Berkreasi seni sebagai wujud pengamalan mencipta. Makna pendidikan seni, pemberian pengamalan estetik experience kepada siswa. Pengalaman estetika adalah pengalaman menghayati nilai keindahan, bagaimanapun keindahan itu dimaknai. Pemberian pengamalan estetik melalui dua kegiatan yang saling berkaitan. Ada apresiasi dan kreasi. Nilai ekspresi dalam seni merupakan nilai hasil pengolahan rasa, cipta, dan karsa. Dengan pendidikan seni,
Melalui pengamalan estetik, siswa diharapkan dapat meresapi dan mengakarkan nilai-nilai estetik yang berfungsi untuk melatih kepekaan rasa, kecerdasan intelektual, dan mengembangkan imajinasinya. Suatu pengalaman estetik tidak mungkin bisa dicapai tanpa melibatkan rasa, emosi estetika, olah cipta, pikir, dan logika. Dan olahraga ada fisik, kinestetika terutama untuk seni tari. Ada sebagian ahli yang merasa lebih tepat menggunakan istilah mata pelajaran pendidikan estetik. Ada pula yang lebih kompresif bila menggunakan istilah pendidikan seni budaya. Meskipun dalam kenyataannya di lapangan pendidikan penggunaan istilah mata pelajaran seperti itu sering tumpang tindih. Baik pendidikan seni, pendidikan estetik maupun pendidikan seni budaya, ketiganya sama-sama berorientasi pada pendidikan nilai yang melibatkan perasaan, pemikiran, kehendak hati nurani, dan bertujuan memperoleh makna. Jadi, hakikat pendidikan seni adalah suatu proses kegiatan pembelajaran untuk mengembangkan nilai-nilai bermakna di dalam diri manusia. Melalui pembelajaran, nilai-nilai yang dimaksud berkaitan dengan pengembangan imajinasi, intuisi, pikiran, kreativitas, dan kepekaan rasa. Semua itu terintegratif, tercermin dalam sikap, kata, dan tindakan, serta perlu diajarkan dan dibiasakan kepada siswa. Jadi, tujuan pendidikan seni adalah untuk mengembangkan pengalaman estetik siswa agar memiliki kepekaan rasa dan kepedulian terhadap sesuatu yang cermat menerima rangsangan dari luar, mudah tersentuh nuraninya, sehingga menjadi manusia yang sensitif dengan melalui pendekatan rasa. Barangkali nilai-nilai moral kemanusiaan bahkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa akan lebih mudah dihayati daripada dengan pendekatan lainnya. Penyelenggaraan pendidikan seni menurut aturan pemerintah berlaku digolongkan menjadi dua. Yang pertama ada pendidikan formal dan yang kedua ada pendidikan non-formal. Pendidikan formal dalam arti sudah diatur dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh penguasa, ada pemerintah sebagai penentu kebijakan. Pendidikan seni yang diselenggarakan secara formal dapat dibedakan pula menjadi dua bagian. Ada pendidikan seni dalam rangka pendidikan di sekolah umum dan pendidikan seni di sekolah kejuruan. Berikut penjelasannya. Pendidikan seni non-formal juga dalam penyelenggaraannya dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama ada jenis yang dilembagakan dan yang kedua ada jenis yang tidak dilembagakan. Itu biasa disebut dengan informal. Dalam konteks kebangsaan, pendidikan nilai erat kaitannya dengan pembentukan dan pengembangan watak bangsa. Artinya bagaimana watak bangsa dibentuk sangat bergantung pada fungsi dan tujuan pendidikan. Bagi bangsa Indonesia adalah tujuan pendidikan nasional. Di negara maju seperti Amerika, Inggris, Norwegia, pendidikan berfungsi sebagai alat pengembangan nilai dan watak guna membentuk manusia atau makhluk yang berharga dan bermartabat. Perwujudan dan nilai-nilai intrinsik dan ekstrinsik di dalam masyarakat tidak dapat dilakukan secara massal. Otomatis ini tanpa rekayasa secara sadar, melainkan harus melalui langkah-langkah penghayatan nilai secara individual di dalam keluarga, sekolah, masyarakat, dan sepanjang hayat. Langkah-langkah penghayatan nilai yang dimaksud adalah kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, pendidikan seni melalui pengalaman estetik dapat sebagai model pendidikan untuk mempersiapkan siswa agar menjadi manusia yang lebih utuh dan warga negara yang demokratis. Karena senantiasa bersinggungan dengan persoalan nilai.
hakikat, dan esensial. Baik, itu tadi merupakan pemaparan tentang pendidikan seni yang dapat saya jelaskan. Terdapat banyak salah kata, saya ucapkan mohon maaf. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.